Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tania Cahya Hairani dengan NIM 2108106093 dari kelas Taris Biologi C semester 5. Dosen pengampu Ibu Muhimatul Umami SSI MSI. Kali ini saya akan bahas mengenai bioenergetika mata kuliah fisiologi hewan. Simak yuk. Pasti sebelumnya teman-teman belum tahu nih apa sih itu bioenergetika. Nah, bioenergetika ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang keseimbangan antara konsumsi atau asupan, energi, dan pemanfaatan oleh hewan untuk dapat mempertahankan berbagai proses hidup seperti osmoregulasi, pencernaan, berbagai aktivitas gerak, sintesis jaringan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada laju metabolisme dari bioenergetika. Laju metabolisme seekor hewan itu adalah jumlah kilokalori energi yang dikonsumsi per satuan waktu. Bagi seekor hewan yang berespirasi secara aerobik, cara mudah untuk mengukur laju metabolismenya adalah dengan menentukan jumlah oksigen atau O2 yang dikonsumsi oleh hewan itu dalam satuan waktu. Laju konsumsi oksigen dapat dimonitor dengan cara memasukkan hewan percobaan ke dalam ruangan yang disebut respirometer. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip bioenergetika. Yang pertama yaitu ada bahan makanan atau molekul organik. Nah, molekul organik ini berada di lingkungan eksternal. Nah, kemudian berubah menjadi konsumsi makanan. Konsumsi makanan ini berada di dalam tubuh hewannya. Kemudian setelah itu akan ada proses pencernaan dan proses penyerapan. Nah, di kedua proses ini akan berubah menjadi energi panas. Nah, kemudian energi itu akan hilang di dalam feses. Nah, kemudian akan berubah lagi menjadi molekul nutrien dalam sel tubuh. Nah, molekul nutrien ini akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu ATP dan kerangka karbon. ATP ini berubah menjadi kerja seluler, kemudian sistem organ dan berubah menjadi panas. Nah, dari kerangka karbon berubah menjadi biosintesis dan berubah menjadi energi panas. Selanjutnya, kata yang saya pilih yaitu torpor. Torpor ini adalah sebuah kemampuan beberapa hewan untuk menurunkan suhu tubuhnya, menurunkan tingkat metabolisme, dan menurunkan detak jantung. Hewan mengalami torpor saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan dan ketersediaan makanan menipis. Hewan melakukan hal itu agar dapat bertahan hidup dengan sumber daya yang sangat minim. Dalam keadaan torpor, umumnya hewan tidak makan dan minum selama beberapa hari, minggu, bahkan bulan, tergantung dari spesies, keadaan tubuh, dan kondisi lingkungan. Mereka itu akan berdiam diri di suatu tempat, tertidur, dan inaktif. Hewan-hewan ganas apabila dalam keadaan torpor akan nampak lebih tenang dan tidak agresif. Secara umum, torpor dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hibernasi dan estivasi. Persiapan torpor. Hewan tidak begitu saja memasuki keadaan torpor tanpa persiapan. Mereka itu akan menyimpan banyak lemak di dalam tubuhnya saat makanan melimpah. Nah, lemak tersebut akan menjadi cadangan makanan hewan selama kondisi torpor. Misalnya nih pada hewan tupai. Nah, tupai ini akan rakus makan hingga berat tubuhnya mencapai 2 kali berat normal menjelang torpor. Nah, mamalia besar seperti beruang akan jadi hiperfagi, makan berlebihan sebelum tidur musim dinginnya yang panjang. Kata yang kedua yaitu hibernasi. Hibernasi ini merupakan keadaan di mana hewan tidak aktif pada suhu yang sangat dingin.
Beruang kutub adalah contoh hewan yang melakukan hibernasi ketika suhu sangat dingin. Ketika musim dingin, suhu di kutub sangat ekstrim dan ketersediaan makanan sangat terbatas. Beruang akan menurunkan laju metabolisme hingga tingkat akhir yang sangat rendah untuk dapat bertahan hidup tanpa makanan selama 6 hingga 8 bulan. Dalam keadaan ini, beruang akan tidur dalam gua yang bersuhu lebih hangat. Kemudian kata yang saya pilih yang ketiga yaitu estivasi. Estivasi merupakan keadaan di mana hewan tidak aktif ketika suhu lingkungan sangat panas. Suhu panas yang menyengat biasanya terjadi pada musim kemarau. Panas yang berkepanjangan akan membuat sumber air mengering dan tumbuhan mati. Dalam keadaan ini, beberapa hewan memilih untuk menurunkan laju metabolismenya agar dapat hidup tanpa makanan dan air. Hewan tersebut akan berdiam diri di lubang gua atau tempat teduh sambil menunggu datangnya musim hujan. Contoh hewannya yaitu pada bekicot. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dan sebagainya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.